Oke, ya terima kasih. 1, 2, 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana kalian kabarnya pagi ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. sehat. Oke, agar pertemuan kita diberkahi oleh Allah, mari kita buka pertemuan ini dengan berdoa bersama. Saya mohon Mas Heli bisa untuk memimpin doanya ya. Silakan Mas Ya, Heli. Pak. Sebelum belajar dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Heli. Kita lanjutkan. Bagaimana untuk kehadirannya? Apakah teman-teman hadir semua? Hadir semua Pak. Alhamdulillah sehat, tidak ada halangan semua. Ini yang hadir jiwa raganya di sini semuanya. Jangan-jangan tubuhnya di sini tapi jiwanya di luar. Alhamdulillah. Di sini Pak. Menyatu Pak. Ini semua ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, silahkan diperiksa dulu kebersihan di kolong meja, di kursi kalian, di pakaian kalian, dirapikan semua dulu ya, agar suasana kondusif. Sudah siap? Sudah bersih? Sudah rapi? Sudah. Terima kasih. Pada ini materi perdana untuk bab 11 yang akan kita pelajari nanti perkembangan Islam pada masa modern yang berlangsung mulai tahun 1800 sampai sekarang. Nah, mohon, Pak Hasan mohon nanti kalian betul-betul mendalami dan betul-betul menyimak materi ini ya, karena biasanya kalau pelajaran sejarah itu kalian suka ngantuk. Tapi kalau bicara tentang mantan kalian semangat. Nah, itu yang salah. Iya, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Betul-betul ya, janji kalian nanti betul-betul perhatian. Soalnya begini, kemarin itu ada cerita gara-gara anaknya nggak perhatian belajar, ketika di jalan raya dia nggak tahu sopan santun dan aturan di lalu lintas. Jadi ada seorang pemuda pulang sekolah, dia itu kalau pelajaran nggak pernah merhatikan. Pas di lampu merah, itu ketika lampu nyala merah, dia itu malah justru tancap gas. Begitu lampu dia merah itu justru dia malah tancap gas, ngeng pakai air iking. Nah, kemudian di situ pas ada Pak Polisi, dikejarlah sama Pak Polisi. Sudah tahu merah? Tahu Pak. Berarti kamu tahu nggak kesalahannya? Nggak tahu Pak. Lah itu artinya merah apa? Merah itu artinya kan berani sih Pak. Itu. Nah, itu artinya itu artinya kamu salah paham. Merah berani itu kalau di bendera, kalau di lampu merah itu ya berarti berhenti. Itu salah satu ilustrasi kalau kalian tidak menyimak dengan seksama pada pembelajaran. Oke anak-anak, sebelum kita mulai masuk ke materi, ya Pak Hasan coba mengingat kilas balik pertemuan minggu yang lalu. Kira-kira pertemuan minggu yang lalu masih membahas tentang bab apa ya? Silakan Mas Asep barangkali. Ya, oh ya, silakan mengenai Mas Asep. ini Pak, mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Oh iya, ya karena Islam itu masa klasik, masa kejayaan, dan kemudian masa modern. Nah, kita pada masa modern. Oke, terima kasih Mas Asep. Kita lanjutkan kemudian, kira-kira hubungannya apa antara masa kejayaan dengan masa modern ini ya? Ya, Pak. Ya, silakan Mas Heli. Ya, masa kejayaan itu kalau sekarang korelasinya itu sejarah itu tidak bisa putus, masih terus berkelanjutan gitu, Pak. Pinter ya, terima kasih Mas Heli ya. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai, Bapak akan menginformasikan dan menekankan tujuan pembelajaran kali ini. Karena ini pelajaran PAI, kalian harus perhatikan kompetensinya ya. Bahwa yang pertama, kalian harus mampu setelah mempelajari dan mengikuti proses ini, kalian mampu mempertahankan dan membangun keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam tentang sejarah peradaban Islam. Bahwa Islam itu tidak datang dari langit langsung ke tanah Indonesia, enggak, tapi meliputi sejarah yang panjang
dan sejarah itu harus kalian pahami dengan benar. Kemudian dari sikap sosialnya kalian harus bisa bersikap rukun dan bersikap kompetitif ya dengan sesama, baik dengan muslim maupun non-muslim sebagai implementasi nilai sejarah peradaban Islam pada modern. Selanjutnya aspek pengetahuan kalian nanti diharapkan mampu untuk menganalisis perkembangan sejarah peradaban Islam dengan tepat. Kemudian menganalisis penyebab apa kemunduran serta kebangkitan Islam dengan tepat dan benar. Selain itu nanti di akhir pertemuan nanti kalian akan mempresentasikan temuan kalian terkait dengan masalah tersebut. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi, Pak Hasan menayangkan tayangan sumber belajar, sedikit Pak Hasan cerita tentang tokoh nasional kita yang sudah diakui oleh dunia, oleh internasional akibat beliau menemukan teknologi yang luar biasa, yaitu mantan Presiden B.J. Habibie yang telah menemukan yang namanya teori crack aggression theory, yaitu sayap pesawat. Jadi sayap pesawat itu mau retak itu dari mana, mau rusak dari mana, itu yang menemukan adalah B.J. Habibie, orang Indonesia, orang Muslim. Artinya apa? Bangsa Barat, bangsa Eropa, bangsa sedunia mengakui bahwa kita sebagai umat Islam ini mestinya tidak bisa dianggap enteng kalau memang tidak hanya satu ya Pak Habibie. Kuharap nanti kalian bisa menjadi Habibie 1, Habibie 2, dan Habibie semuanya. Amin Allahumma. Amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita lihat tayangan video berikut sebagai sumber belajar. Silahkan disimak di layar. Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Oke. Pak, belum. Oke, ya sebentar. Oke, ya Nah, coba sudah, silakan. Pak. Sudah. Iya. Ya. 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 Itulah. Oke, cukup anak-anak untuk sebagai stimulan bagi kalian untuk mendapatkan materi tentang itu. Kemudian setelah ini kalian saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Silahkan Iya, kalian Pak. mencari tahu tentang mengapa Islam yang sedemikian rahmatan lil alamin, cinta damai dan penuh kasih ini kok mengalami sejarah yang sedemikian pasang surut ya. Ada masa kemunduran, maju mundur lagi, maju lagi, mundur lagi dan sebagainya, dan justru banyak mengalami penderitaan. Ini mengapa? Terus kemudian apa penyebab mundur dan majunya itu? Nanti kalian bisa cari informasinya. Nanti saya bimbing di ruang media dan di ruang perpus untuk mencari data. Setelah itu kamu bisa kumpul lagi di ruang kelas ini untuk berdiskusi. Saya kasih waktu 30 menit untuk mencari informasi dan mengumpulkan data ya. Ya, anak-anak. Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Siap. Oke, silahkan. Untuk kelompok 1 bisa menuju terlebih dahulu dipimpin sama Mas Heli, kelompok 2 dipimpin sama Pak. Mbak Aufa, kelompok 3 dipimpin Mas Nurul, kelompok 4 dipimpin Mas Asep untuk bisa menuju ke ruang lab. Oke? Silahkan. Oke, Baik, Pak. siap, Pak. Baik. Oke, anak-anak, sekarang sudah cukup waktunya. Silahkan kalian diskusikan. Ya, Bapak. Nah, ya, silakan diskusikan tentang temuan kalian. Ini saya Bapak berikan lembar kerja kalian. Nanti ditulis hasil temuan kalian itu apa dari apa lab dan dari perpus tersebut. Kemudian nanti dipresentasikan. Siap anak-anak? Halo? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Cukup waktunya sudah habis. Mari kita lanjutkan kembali untuk presentasi. Silahkan dari kelompok 1. Saya, Pak. Barangkali ya silakan Mas Heli bisa untuk maju presentasi. Silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Halo. Kami dari kelompok 1 Waalaikumsalam akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu mengenai penyebab kemunduran perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama, penyebab kemunduran itu kemunduran kerajaan-kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Safawi abad ke-18, Kerajaan Mughal yang ada di India abad ke-19,
dan kerajaan Turki Utsmani. Poin Iya. kedua, kemajuan bangsa Eropa yaitu masa Renaissance atau Aufklärung. Iya, Ya, betul. yang ketiga, imperialisme bangsa Eropa terhadap dunia Islam dengan misinya 3G, Glory, Oh, Gold, dan Gospel. oh, Itu. luar biasa. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1, Mas Heli. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2, Bu Aufa, Iya, persilahkan. siap. Mbak Aufa, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari diskusi kami, hasil analisis kami, yaitu tentang faktor-faktor pendorong perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama itu adalah kesadaran melakukan pembaharuan pemikiran, politik, dan peradaban. Ya. Ya, oke. Dengan peradaban Barat, menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka. Mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan keseimbangan kekuatan, balance of power. Ya. Faktor yang kedua itu adalah kemerdekaan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dari penjajahan bangsa Barat. Oke, luar Ya. biasa. Terima kasih. Cukup dari kelompok 2. Terima kasih Mbak Aufa. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Ini nggak presentasi, tapi menanya kepada kelompok 1. Silahkan dari kelompok 3, Mas Nurul Anwar bisa mewakili. Dipersilakan, Mas. Siap, Bapak. Kami dari kelompok 3 bertanya ke kelompok 1. Bagaimana atau mengapa kerajaan-kerajaan besar Islam pada era abad 19 banyak yang tumbang? Itu pertanyaan dari kami, Bapak. Oke, silahkan dari kelompok 1. Ya, bisa langsung dijawab, Pak. Iya, Saya silakan, perwakilan Mas. dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 3, mengapa kerajaan Islam besar pada abad ke-18 banyak yang tumbang. Itu yang pertama, karena lemahnya kepemimpinan. Yang kedua, karena gejolak pemberontakan internal kerajaan itu sendiri. Oke. Yang ketiga, karena serangan dari negara-negara Eropa, baik secara militer maupun pemikiran. Itu mungkin, Bapak. Oke. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 4, Mas Asep, ya, untuk bisa. Baik, Pak. Mas Asep, dipersilahkan, Mas. Bertanya untuk kelompok 2, Mas, ya. Baik, Pak. Kami ataupun saya perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok 2 mengenai sejauh mana pengaruh kesadaran umat Islam terhadap perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Iya. Oke, Pak, dari kelompok 2 mau menjawab. Langsung jawab, Mbak. Iya. Pengaruh kesadaran umat Islam terhadap perkembangan peradaban Islam itu sangat berpengaruh sekali karena dengan kesadaran tersebut dapat menggerakkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dalam berbagai bidang. Itu teman-teman jawaban dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Alhamdulillah, mumtaz wa khairan jiddan ala ihtimamikum. Anak-anak semuanya disilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya dipersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil analisisnya terkait dengan pertanyaan dan masukan dari kelompok tadi. Fahim Tom? You understand? Thank you. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup, Bapak akan menyimpulkan materi pelajaran kali ini. Tolong nanti diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kesimpulannya adalah berdasarkan fakta sejarah, perkembangan Islam ini selalu mengalami pasang surut ya, karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah untuk selalu berubah ya. Berubah minad dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju ke terang benderang, ke kebahagiaan. Selanjutnya, sebagai generasi penerus dari sujud Bapak Ibu kalian semua,
Tentu pengalaman sejarah ini dapat dijadikan pelajaran yang berharga. Bagaimana kehidupan modern yang maju pesat ini kalian dapat mengimbangi antara irama kepentingan kehidupan duniawi dan ukhrawi sehingga bisa berjalan stabil, kondusif, dan dengan catatan kalian harus menguasai ilmu, agama, dan teknologi. Bagaimana dapat difahami anak-anak? Iya, Paham, Pak. paham. Oke. Paham poin. Nah, untuk pencapaian indikator, Bapak kira kalian sudah cukup baik cara diskusinya. Nanti di akhir sebagian nilai. Kemudian tugas analisis yang kalian tadi silakan dikumpulkan di meja Bapak. Terus kemudian untuk pertemuan yang akan datang minggu depan, kita akan khusus membahas tentang bagaimana biografi dan pemikiran para tokoh pembaru Islam, seberapa jauh pengaruhnya terhadap kemajuan agama Islam, kemajuan Islam pada abad modern ini. Dan pesan Bapak nanti sempatkan kalian untuk mempelajari itu dari berbagai sumber, dari internet atau buku-buku, sehingga nanti pertemuan mendatang itu kalian sudah kaya akan informasi. Oke, paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, sebagai bentuk apresiasi Bapak atas semangatnya kalian dalam berdiskusi dan menemukan masalah-masalah yang penting sejarah ini, nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa ke kantin ya. Ke kantin, nanti jajan ke kantin gratis. Gratisan ini. Gratis lagi ya anak-anak ya. Iya, nanti tapi anak-anak jajannya cukup satu anak Rp1.000 ya. Waduh, dapat apa permen, Pak? Dapat permen Jajan itu. gratis ke kantin ya. Oke. Terima kasih, semoga materi pagi ini bisa kita pahami bersama. Untuk itu, sebelum kita tutup, silahkan Pak Ketua Kelas, Mas Ketua Kelas, Mas Heli bisa untuk memimpin doa bersama. Silakan, Mas Heli. Sebelum untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wallahul jazil al-hadi ila aqwamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih anak-anak. Dadah. Wassalamualaikum. Terima kasih, Bapak.